Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video ini aku mau bahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Di depan kita sudah ada 3 soal, pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ketiga nomor tersebut. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel MedTV, yang sudah subscribe channel MedTV. Dan bagi yang belum, kalian bisa subscribe supaya bisa update video terbaru. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama. Untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, kalian harus bisa materi pemfaktoran bentuk kuadrat tentunya ya. Ini nomor 1, 2 sin kuadrat X plus sin X dikurang 1 sama dengan 0. Di sini kita bisa melakukan permisalan. Kita misalkan saja, sin X-nya ini sebagai P ya, sehingga bentuk ini kita bisa tulis atau kita pakai Y ya, biar X ada Y. Biasa X sama Y berpasangan nih. 2 sin X-nya kita ganti jadi Y. Ini jadi 2Y kuadrat ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, bagaimana sih cara memfaktorkan bentuk kuadrat? Caranya mudah teman-teman. Jadi kalau ada bentuk 2Y kuadrat plus Y min 1 sama dengan 0, ini kita tinggal bikin titik-titik. Kalau dikali titik-titik, hasilnya yang depan kuadrat dikali konstantanya min 2 ya. 2 kali min 1 kan min 2. Kalau dijumlah, hasilnya angka yang di depan si Y. Kalau tidak ditulis berarti itu positif 1 ya, ini ya, positif 1. Nah, ini angkanya harus sama teman-teman. Yang atas dengan yang bawah harus sama nih. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya 1. Ini maka kita bisa tulis 2 kali min 1 ya. 2 ditambah min 1 kan hasilnya 1, kalau dikali hasilnya min 2. Terus bagaimana kita memfaktorkannya? Kalau di depan Y kuadrat ini ada angka 2, maka kita tinggal tulis di sini 2Y gitu ya. Kalau 3 ya kita tinggal tulis 3Y per 3 per 2 ya. Jadi kalau 2 ya 2Y per 2. Kalau 4 ya 4Y. Jadi tergantung di depan kuadratnya angkanya berapa. Terus angka yang kita dapat di sini 2 sama min 1, kita tulis aja di sini positif 2 sama negatif 1. Ya, ini boleh tertukar juga nggak apa-apa ya. Min 1-nya di sini plus 2-nya di sini nggak masalah. Kemudian kita tinggal lihat yang bisa dibagi 2 yang sebelah mana nih. Yang sebelah sini bisa dibagi 2 ya. Ini jadi Y plus 1 dibagi 2 kan jadi 1, 2 bagi 2 1. Terus ini 2Y min 1. Nah, ini cara memfaktorkannya. Sehingga ini kita bisa tulis Y plus 1 dikali 2Y min 1. Dalam perkalian, ini kali ini sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan. Bisa Y plus 1 yang 0. Kalau ini 0 kan kali berapapun juga sekian 0. Kemungkinan berikutnya yang sebelah sini 2Y min 1 sama dengan 0. Berarti ini Y-nya sama dengan min 1. Yang ini 2Y sama dengan 1, berarti Y-nya 1 per 2. Setelah kita dapat nilai Y-nya, kita kembalikan lagi ke awalnya, yaitu kan sin X. Berarti ini sin X sama dengan negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1, maka X yang nilainya negatif 1 ini kalau kita pakai grafik ya teman-teman, grafik ini kan cuma 0 sampai 360 ya, maka kita bisa bikin grafik sin ini seperti ini grafik sin X yang nilainya min 1 itu hanya di 270. Ini 0 derajat, ini 90, ini 180, ini 270, di sini 360. Jadi yang nilainya min 1 itu 270. Ya, berarti ini kita dapat X-nya
sama dengan 207. Kemudian yang sebelah sini, sin X sama dengan setengah. Nah, sin yang nilainya setengah itu X-nya sama dengan 30 derajat ya. Dan bukan cuma 30, ada lagi nih. Ini aku hapus ya. Sin yang nilainya 30 derajat itu ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 ini 30. Kalau di kuadran 2 tinggal 180 kurang 30 ini 150. Karena sin yang nilainya setengah ini dia kan positif ya. Sin positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 1 30, di kuadran 2 150. Berarti kita dapat sudutnya ini 30 dan 150. Artinya penyelesaian persamaan ini yaitu 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke, inilah yang nomor 1. Sekarang kita akan lihat yang nomor 2. Ini aku hapus ya. Nomor 2. Cos kuadrat X ditambah sin 90 plus X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini ada cos, ada sin. Yang mana yang kita rubah? Nah, ini cos kuadrat X ditambah sin 90 plus X ini 90 plus X ini sama dengan cos X. Bagaimana kita mengingat sudut berelasi seperti ini, teman-teman? Jadi di sini ada yang namanya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Di sini semuanya positif. Di sini sin sama cosec kebalikannya yang positif. Di sini tan sama cot yang positif. Petangan di sini sekan sama cos yang positif. Kita lihat kalau 90 plus itu di sebelah sini, ya kan? Ini kan 90 plus. Kalau sebelah sini 90 kurang. 90 plus berarti di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini positif, maka kita bisa tulis positif. Tapi biasa tanda positif nggak usah ditulis ya. Nah, kalau kita pakai yang di sumbu Y angka 90 kan adanya di sumbu Y, 270 adanya di sumbu Y. Kalau angkanya ini, maka si sin akan berubah menjadi cos, gitu ya. Si sin akan berubah jadi cos, pasangannya ya. Terus si kebalikannya cos juga akan berubah jadi sin. Terus sekan berubahnya jadi cosekan. Kalau cot berubahnya jadi tan. Nah, ini pasangannya sesuai kalau pakai 90 sama 270. Contoh lagi biar kalian jelas ya. Kalau misalkan aku tulis tan 270 minus X misalkan. 270 kan adanya di sumbu Y ya. Nah, ini akan berubah. Dia di kuadran ketiga ya, 270 kurang. Di kuadran ketiga tan ini positif. Berarti positif, tan berubah jadi cot X seperti itu. Tapi kalau 180 misalkan sekan 180 kurang X ini adanya di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua si sekan ini negatif, kita tulis dulu negatif. Dan kalau pakainya yang di sumbu X 180 kan adanya di sumbu X ya, maka dia nggak berubah, sek tetap sekan gitu ya. Oke, aku harap ini teman-teman bisa jelas ya. Nah, berarti ini kita bisa rubah jadi cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah sampai di sini baru kita melakukan permisalan. Misalkan
cos X-nya ini sama dengan Y. Berarti persamaan ini jadi Y kuadrat ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Y plus 2 Y min 1. Ini Y plus 2 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 2. Y min 1 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Y-nya ini cos X. Cos X sama dengan min 2. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena grafik cos itu seperti ini, teman-teman. Dia minimumnya di min 1, maksimumnya di 1. Jadi nggak mungkin ada yang nilainya min 2. Jadi ini tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya kita cari dari sini. Cos X sama dengan 1. Cos yang nilainya 1 itu cos 0 sama cos 360. Ya, berarti jawabannya 0 derajat dan 360 derajat ini untuk X-nya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Ini aku hapus. Dua cos kuadrat 2x min 1 plus, nah ini sin pi per 2, pi itu 180 ya, 180 bagi 2 kan 90. 90 kurang 2x ini bisa dirubah jadi, nah 90 itu kan di sini ya, di sumbu Y, maka sin tadi berubah pasangannya jadi cos ya. Kalau 90 kurang berarti kan di kuadran ke-1, di kuadran ke-1 semuanya positif, berarti ini positif cos 2x seperti ini. Berarti ini bisa dirubah jadi cos 2x sama dengan 0. Lalu kita urutin ya, yang cos di sini 2 cos kuadrat 2x plus cos 2x yang konstanta kita taruh di belakang. Kemudian kita misalkan cos 2x kita misalkan sebagai y, maka ini menjadi 2y kuadrat plus y min 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. 2y ini y. Ini kalau dikali hasilnya min 1. Berarti ini kita plus 1, ini min 1. Supaya cocok di tengah ya. Ini min 1, ini positif 2. 2 dikurang 1 kan jadi positif 1y. Ini kali ini 2y kuadrat. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali plus 1 jadi min 1. Sesuai ya. Nah ini 2y min 1 sama dengan 0. Berarti 2y sama dengan 1, y-nya sama dengan setengah. Kemudian yang ini y plus 1 sama dengan 0, y-nya sama dengan min 1. Y-nya ini cos 2x ya. Cos 2x sama dengan setengah. Yang ini cos 2x sama dengan min 1. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan trigonometri ya. Untuk yang cos 2x sama dengan setengah, ini sama dengan cos 2x sama dengan cos yang nilainya setengah ini cos 60. Kemudian kita menggunakan persamaan trigonometri. 2x sama dengan 60 plus K kali 360. Ingat ya, persamaan cos ini cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya ada plus minus alfa plus K kali 360. Jadi pertama kita pakai yang plus dulu, ini 2X 60, berarti ini kita bisa bagi 2 semua ya, kali 1/2. Ini jadi X 30 plus K kali 180. K-nya ini bilangan bulat. Jadi kalau K-nya 0, maka didapat X-nya 180 kali 0 kan 0 ya.
tambah 30, berarti X-nya sama dengan 10. Kalau K-nya 2, maka dia akan lewat dari 360 ya. 180 kali 2 kan udah 360. Tambah 30, 390. Sedangkan X-nya dibatasi hanya sampai 0 sampai 360. Berarti ini selesai. Nah, satu lagi yang minusnya. Ya. Yang minusnya berarti 2X. Kita mulai dari sini lagi. 2X sama dengan minus 60. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama, persamaan pertama, ini yang kedua. Min 60 plus K kali 360. Ini kita bagi 2 juga. Jadi X sama dengan min 30 plus K kali 180. Kalau K-nya 0, ini jadi negatif 30 ya. Tidak memenuhi. Jadi kita mulai K-nya dari 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya 180 kali 1 kan 180. Dikurang 30, 150. Kalau K-nya 2, maka X-nya sama dengan 180 kali 2 kan 360 ya. Dikurang 30, jadi 330. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, untuk yang cos 2X sama dengan min 1. Cos 2X sama dengan min 1, berarti cos 2X sama dengan cos yang nilainya min 1. Ini kan grafik cos ini seperti ini ya. Grafik cos yang nilainya min 1 itu di 180 ya. Jadi ini cos 180. Nah, sekarang pakai persamaan ini. 2X sama dengan 180 plus K kali 360. Ini kita bagi 2. Ini jadi X sama dengan 90 plus. Ini bagi 2 jadi K kali 180. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 90. Kalau K-nya 1, X-nya 180 kali 1 kan 180 tambah 90, 270. Selesai ya. Kalau 2 akan lewat dari 360. Nah, sekarang yang berikutnya, ini aku hapus ya. Berikutnya yang minusnya ya. Yang minusnya 2X sama dengan minus 180 plus K kali 360. Ini juga kita kali 1/2. X sama dengan minus 90 plus K kali 180. Kalau K-nya 0, ini akan minus 90. Nggak masuk karena X-nya nggak ada minus dari 0 sampai 360. Kalau K-nya 1, berarti X-nya, K-nya ini bilangan bulat ya teman-teman. 1 kali 180 kan 180, dikurang 90 jadi 90. Kalau K-nya 2, X-nya 180 kali 2, ini kan 360 ya. 360 dikurang 90, ini jadi 270. Nah, ini sama ya. Jadi kita tulis semua himpunan penyelesaiannya. Mulai dari sini ada 30 derajat, terus ada 150 derajat, kemudian ada 90 dulu ya, kita urutin dari yang paling kecil. Ada 90 derajat, terus ada 150 derajat, kemudian ada 270 derajat, dan ada 330 derajat. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.